Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 2. Kali ini pada pembelajaran 3 dan 4. Disiapkan buku tematiknya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ibu selalu memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada setiap pertemuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah dari kegiatan mengamati peta, siswa dapat menemukan informasi terkait kondisi alam dan kekayaan sumber daya alam. Yang kedua, dari kegiatan mengamati dan mencari informasi, siswa dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap Pancasila. Sudah disiapkan bukunya? Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 77. Kita sama-sama mengamati gambar peta kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut provinsinya. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia. Dilihatnya di buku saja ya supaya lebih besar. Nah, di sini semua provinsi atau setiap provinsi memiliki warna yang berbeda-beda. Itu tergantung dengan kepadatan penduduknya. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di situ. Kalau yang tinggalnya kurang dari 10, ini warnanya hijau tua. Ada nggak di sini? Ada yang ini ya. Kemudian yang warnanya hijau muda, agak muda ini berarti orang yang tinggal di daerah itu jumlahnya 10 sampai 49. Ada nggak di sini? Iya, ada, sepertinya Kalimantan ini warnanya ini. Dan seterusnya. Nah, yang paling padat ini arti yang warna merah. Ini berarti setiap kilometer persegi yang tinggal di situ atau yang hidup di situ lebih dari 1.299 orang. Ada nggak di sini provinsi apa yang orang tinggalnya setiap kilometer itu lebih dari 1.299? Lihat di sini ada, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini cara kita membaca seperti itu. Sekarang kita sama-sama coba ya, dilihat pertanyaannya, kemudian kita jawab bersama-sama. Nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ini semakin ke bawah kan makin padat. Berarti kita lihat yang warna merah, cari coba yang warna merah. Pulau apa? Warna merah itu ada di pulau apa? Ada di Pulau Jawa. Nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Berarti kita cari yang paling sedikit, yang cuma 10 orang sekilometer perseginya. Berarti warna ini kita cari di sini. Pulau apa ya? Pulau Papua. Yang ketiga, kepadatan Lampung itu berapa ya jumlah kepadatan? Lihat Provinsi Lampung ini. Yang ini warnanya oranye. Ini ya, bias oranye pucat. Yang ini berarti 200 sampai 599 orang setiap kilometer perseginya. Nomor 4, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Papua Barat yang mana, ayo? Nah, yang ini. Yang ini warnanya mana? Warnanya ini. Berarti di situ kepadatannya kurang dari 10 nih, kurang dari 10. Berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita kan tinggalnya di Provinsi Jawa Barat. Kita lihat Jawa Barat ini. Ini warnanya yang mana? Yang ini. Atau ini. Nah, yang ini ya. Warnanya yang ini. Berarti kepadatan penduduknya adalah 600 sampai 1.299 orang. Nah, seperti itu cara mengetahuinya. Nah, nanti bisa aja di ulangan Ibu tanya, kepadatan Provinsi Aceh misalnya berapa? Nah, kamu lihat di sini Aceh berapa ya? Kalau Aceh warnanya yang mana? Nah, seperti itu cara mengetahui kepadatan penduduknya. Ya, kita lanjutkan. Dengan
dengan luas Indonesia yang sangat luas tadi ya, dari Sabang sampai Merauke, ini mengakibatkan banyak sekali keberagaman di Indonesia. Sangat beragam sekali. Contohnya apa? Yang pertama adalah suku. Ada suku Sunda, Jawa, Batak, Makassar, Baduy, dan lain-lain. Lalu ada perbedaan agama, ada Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu. Perbedaan bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, dan lain-lain. Lalu perbedaan budaya, misalnya rumah adatnya berbeda, tari daerahnya berbeda, pakaian daerahnya berbeda, senjata daerahnya berbeda. Tapi jangan khawatir, keberagaman ini yang banyak ini menyebabkan Indonesia menjadi sangat kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kebudayaan yang bisa dijadikan modal dasar pembangunan di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya, bukan hanya hasil tanahnya, hasil buminya, tapi juga keberagamannya juga sangat kaya. Nah, dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, jangan sampai menyebabkan perpecahan, tapi seharusnya menjadikan ini sebagai modal dasar ke pembangunan Indonesia tadi ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kerukunan. Salah satunya adalah menjaga kerukunan beragama. Ini merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Nah, hal ini merupakan cerminan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila yang pertama ya. Nah, Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tapi walaupun begitu, kita sering sekali ya menemukan dalam kehidupan sehari-hari perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa perilakunya yang gak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Boleh teman-teman sambil dibuka halaman 85. Kita lihat contoh-contohnya. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya perilaku yang tidak sesuai di sekolah tuh, menyontek. Siapa ayo yang suka menyontek? Tuh, berkelahi, mengejek teman, tidak mau ikut upacara bendera, ngumpet aja pas bagian hari Senin ya. Nah, itu perilaku yang tidak sesuai. Contoh yang di rumah, tidak berbau berbagi makanan, malas-malesan, membantah orang tua, dan lain-lain. Itu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Masyarakat tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah, berjudi, pamer kekayaan, mencuri. Nah, itu contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jangan ditiru ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau sekarang kita berlatih? Kita pasang-pasangkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, sesuai dengan silanya kita pasangkan ya. Kita sama-sama ditunjuk saja, karena bukunya tidak boleh dicoret-coret, kita sama-sama tunjuk saja ya. Coba dari sini, sila pertama yang mana? Nah, ini ya, mempersilahkan teman melaksanakan peribadatan, kasih garis. Sila kedua yang mana ya? Nah, ini dia, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga mana? Nah, ini dia, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Ini termasuk sila ketiga ya. Sila keempat, nah ini permusyawaratan. Nah, ini menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelimanya adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Sekarang kita lanjutkan ke gambar yang ini. Gambar yang sesuai dengan nilai Pancasila kita kasih tanda centang. Yang tidak sesuai kita kasih tanda silang ya. Itu juga contoh-contohnya perbuatannya ya. Nah, kita sama-sama tunjuk saja. Ini sesuai tidak? Sesuai berarti kita kasih tanda centang, membantu ya. Ini membuli, menganiaya berarti tidak sesuai, kita kasih tanda silang. Yang ini membersihkan, centang. Bergotong royong, centang, sesuai. Ini membuang sampah ke sungai, tidak sesuai. Yang ini sesuai. Beribadah, menjenguk teman yang sakit, sesuai dengan Pancasila. Melakukan perburuan liar, tidak sesuai. Sudah sama jawabannya?
Sama ya, insya Allah sama. Ibu yakin sudah pada bisa semua, hanya tidak boleh tertukar lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang dibuka halaman 89 sampai 90, kita akan mengamati gambar. Gambar apa? Gambar bentang alam yang ada di Indonesia ya. Nah, katanya perintahnya adalah kenampakan alam kita kasih tanda centang, kenampakan alam buatan kita kasih tanda silang. Ya, sama kayak tadi. Nah, ini alam atau buatan? Ini sawah, berarti banyaknya sawah ya, ini berarti buatan. Ini sungai kasih centang. Ini danau juga kasih centang. Ini jembatan, ini apa ya? Jembatan, bendungan kasih silang, kenampakan buatan. Sekarang kita lanjutkan isi pertanyaannya. Kenampakan alam apa saja yang ada di gambar alamnya? Ada sungai, danau, gunung. Kalau yang buatan ada apa saja? Ada sawah dan ada jembatan dan bendungan ya ini. Jadi kenampakan alam itu apa? Kenampakan yang terbentuk secara alami, atau bisa juga yang disebut, kita menyebutnya kenampakan yang diciptakan oleh Allah ya. Sementara kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Bisa bedakan? Bisa ya. Kita lanjutkan. Materi kali ini memang lebih banyak dibandingkan materi-materi yang sebelumnya atau pembelajaran-pembelajaran yang lain ya. Nah, bentang alam itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, ini ada dua faktor yang mempengaruhi bentang alam. Ada faktor iklim. Nah, ini sama ibu tandai lagi. Dan ada cuaca. Apa bedanya? Kalau iklim ini rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Sementara cuaca adalah suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu yang pendek. Nah, ini bedanya. Kalau iklim itu lama, kalau cuaca itu pendek dan tempatnya tertentu saja. Ya. Kita lanjutkan. Nah, keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua macam. Iklim laut terjadi karena memiliki wilayah laut yang luas, dan ada iklim panas yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Kita lanjutkan, kita coba isi pertanyaannya. Nah, setelah mendengar penjelasan iklim yang tadi, bukan kira-kira ya, kita isi aja. Pada bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim hujan bulan apa sampai bulan apa? Nah, bulan Oktober Maret. Biasanya ibu menyebutkannya disingkat menjadi Omar. Omar, Oktober Maret. Omar kehujanan. Jadi Oktober Maret hujan. Bulan apa musim kemarau? April sampai September. Ibu suka menyingkatnya Asep. Asep kepanasan. Berarti April sampai September musim kemarau. Nah, kalau angin muson ada dua. Ini tidak ada di buku ya, jadi kamu boleh mencatatnya ya. Yang pertama adalah angin muson barat, bertiup dari benua Asia ke Australia, dan angin muson, ini salah ketik ya, angin muson timur, bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Nah, bentang alam yang luas tadi juga mempengaruhi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Dipengaruhi oleh dua faktor, faktor abiotik dan biotik. Abiotik itu tidak hidup, biotik itu makhluk hidup. Jadi dipengaruhi oleh yang tidak hidupnya ada iklim, air, tanah, biotiknya manusia. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, ini karena bentang alam Indonesia tadi sangat luas, jadi floranya juga sangat beraneka ragam ya. Ada dua macam kelompok, ada Indo-Malayan dan ada Indo-Australian. Yang Indo-Malayan itu berarti daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Indo-Australian, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Contoh-contohnya ini. Kalau Indo-Malayan ada rotan, nangka, meranti. Yang Indo-Australian contohnya ada sagu, kemudian kayu putih, dan
Matoa. Jadi nanti mungkin di pertanyaan ulangan Ibu akan bilang ya, matoa itu contoh tumbuhan apa. Nah, kamu harus bisa membedakan. Sama faunanya juga, hewannya. Nah, karena Indonesia sangat luas ini ya, jadi hewannya beraneka macam ya. Ini ada beberapa tipe, yang sebelah sini disebut tipe fauna asiatis, yang sebelah tengah disebut peralihan, yang sebelah kanan ini disebut fauna australis ya. Ini dipisahkan oleh garis Wallace dan ini dipisahkan oleh garis Weber. Nanti bisa jadi ada di pertanyaan ulangan ya, harus diperhatikan. Jadi ada 3, barat, tengah, timur ya. Yang barat disebut asiatis, tengah peralihan, australis itu sebelah bagian timur. Nanti Ibu bisa bertanya seperti ini di ulangan. Garis Wallace memisahkan fauna tipe asiatis dan fauna tipe titik-titik. Nah, itu harus bisa menjawab. Nah, sekarang kita ke tugas. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, nomor 1, sebutkan faktor biotik yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Tadi sudah ya. Kalau lupa boleh diulang lagi video ini. Kedua, sebutkan 3 flora tipe Indomalayan apa saja. Tadi juga sudah disebutkan. Nomor 3, sebutkan 3 fauna tipe peralihan. Tadi juga sudah disebutkan. Nah, nomor 4, sebutkan tri kerukunan umat beragama. Kan tadi Ibu nggak ngejelasin. Nomor 5, apakah tujuan tri kerukunan umat beragama? Ibu juga nggak ngejelasin. Nah, supaya bisa menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5, teman-teman harus baca dulu teksnya yang judulnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, halaman 96 sampai 97. Kalau teman-teman membaca pasti bisa menjawab pertanyaan 4 dan 5 ini ya. Pertanyaan dan jawaban, boleh jawabannya saja. Pertanyaannya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ditulis di buku tulis tematik. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.